Setelah Tuhan Yesus lahir di kandang binatang, ya, Maria dan Yusuf pasti berada dalam suasana yang bersuka cita. Ya, kita mengingat sekarang situasi itu dengan lagu yang kita sering dengar gitu, pada bulan Desember atau pada mendekati perayaan Natal itu malam sunyi, senyap, ya, malam yang gemerlap. Kalau ada yang menggambarkan itu bermacam-macam dari sudut pandang mana kita menyampaikan atau membayangkan situasi waktu itu. Nah, Maria dan Yusuf waktu itu ada di dalam kandang dan mereka bersama dengan bayi itu, mereka memeluk bayi itu, mereka melihat bayi itu dan setelah itu mereka harus melakukan apa? Kemana? Mereka harus kemana? Apa yang harus mereka buat? Sekarang mereka ada di sini, di tempat yang seperti ini, di tempat yang kotor, mungkin bau, atau mungkin tempat yang sebagian orang bilang, oh itu tempat yang sebenarnya layak untuk ada manusia di situ sehingga dengan tidak dengan tega sebenarnya pemilik kandang itu mempersilahkan Yusuf tinggal di situ karena memang sudah biasa seperti itu. Ada yang mengatakannya seperti itu. Saya tidak mau komentari itu. Yang saya pengen kita lihat adalah ketika Yusuf dan Maria ada di dalam kandang itu, mereka bersama-sama dengan bayi Yesus, mereka tidak tahu bahwa di luar sana, di padang itu, di padang gurun, di padang itu ada sukacita luar biasa. Mereka tidak didatangi malaikat. Maria dan Yesus tidak didatangi malaikat untuk mengucapkan selamat atau bersuka cita. Tidak, malaikat tidak datang. Malaikat hanya datang pada Maria dan Yusuf ketika bayi itu masih akan Maria akan mengandung bayi itu. Tetapi sudah itu tidak ada. Tetapi di luar sana, di padang gurun, malaikat datang. Dibilang pasukan malaikat ya dengan sukacita menyampaikan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dan para gembala, mereka bukan orang-orang yang terhormat. Mereka biasanya memang ada di sana, di padang. Jarang sekali mereka berada di kota. Mereka adalah orang-orang yang memelihara domba. Untuk domba-domba ini menyambung memberi mereka kehidupan. Domba-domba ini akan dipakai sebagai persembahan jika hari raya persembahan atau ketika orang Israel akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka hanyalah orang-orang yang di pinggir, orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang mungkin tidak sempat nanti ke bait Allah karena mereka ada di padang, mereka jarang bersama-sama dengan orang-orang yang lain. Mereka berteman dengan ternak, mereka berteman dengan gembalaan mereka. Tetapi saat ketika bayi Yesus lahir di langit, nampak malaikat dan bilang pada mereka telah lahir juru selamat di sana. Maria dan Yusuf tidak tahu. Maria dan Yusuf mungkin merasa mereka lagi sendirian. Tidak apa-apa. Sekarang bayi itu telah lahir dan tidak ada siapa-siapa di sini. Yang ada cuma Maria dan Yusuf. Hanya mereka berdua. Kalau ada orang-orang yang pernah membantu mereka atau ada orang lain di situ. Tetapi itu dalam keadaan senyap. Mungkin itu sebabnya yang menginspirasi penulis lagu mengatakan bahwa malam yang sunyi dan senyap. Di dalam posisi Maria dan Yusuf. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada orang yang datang mengucapkan sesuatu. Keluarga jauh. Keluarga-keluarga mereka tidak ada. Hanya mereka bertiga di situ. Melihat bayi itu. Saling tersenyum Maria dan Yusuf. Saling tersenyum. Oh, dia sudah ada. Ini raja. Dia sudah lahir. Yang saya katakan tidak peduli di kandang di mana. Raja tetaplah raja. Tapi ketika mereka sedang seperti itu. Sedang menikmati kebersamaan dengan bayi Yesus. Tiba-tiba datanglah orang-orang. Para gembala. Dan mereka bilang pada Maria dan Yusuf. Ini yang malaikat katakan. Ternyata tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada kami. Malaikat membawa kami kepada bayi Yesus. Orang-orang terpinggirkan di sana. Orang-orang yang pada malam itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada malam yang tidak punya terang sama sekali.
yang gelap, sepi itu. Pada malam seperti itu, di kesepian dan jauh dari siapa-siapa, malaikat datang, bilang pada mereka, ada bayi, raja itu sudah lahir, Allah, juru selamat sudah lahir. Orang-orang yang jauh, orang-orang yang tidak punya siapa-siapa, kepada mereka, malaikat datang dan sampaikan, kamu datang ke Bethlehem, ke kota Daud. Dan mereka bergegas datang. Mereka juga menceritakan kepada orang-orang di situ. Sehingga mereka menjadi gerombolan yang cukup banyak orang untuk datang melihat bayi itu. Bayi Yesus lahir di kandang binatang. Tapi selalu ada orang yang akan dibawa kepada bayi Yesus. Seperti para gembala itu. Yesus tidak pernah akan sendirian. Selalu akan ada orang yang datang padanya. Dan Maria melihat itu. Maria dan Yusuf melihat itu. Iya, anak Maria ini tidak pernah sendirian. Selalu akan ada orang yang datang melihat dia. Setiap orang yang memiliki Yesus, seperti Maria secara fisik memiliki Yesus, tidak pernah akan sendirian. Selalu ada orang yang datang. Ada orang yang dibawa malaikat untuk datang. Tuhan memanggil orang untuk datang pada bayi Yesus. Dan Tuhan memanggil orang yang pasti datang. Malaikat datang pada para gembala. Dan para gembala tidak berdebat dengan malaikat. Para gembala tidak menolak ketika malaikat bilang telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Gembala tidak mengatakan yang benar. Kamu ngomong apa? Tidak mungkin. Kami ini siapa? Kami tidak percaya. Kalaupun kami percaya, cukup kami diam di sini aja. Ya puji Tuhan dia sudah lahir. Kami tidak bisa apa-apa. Para gembala tidak mengatakan itu. Para gembala bahkan dengan sukacita berlari-lari ke kota, ke kandang yang mereka tahu. Mereka tahu di mana kandang itu. Karena itulah tempat mereka bersama dengan ternak mereka kalau mereka kembali ke kota. Mereka datang dengan sukacita kepada Tuhan. Tidak membantah, tidak meragukan. Datang bahkan mereka bilang kepada orang lain. Ternyata yang malaikat katakan itu benar. Mereka datang dan buktikan benar. Selalu ada orang. Selalu ada orang yang merayakan bersama-sama dengan Maria. Yang sujud syukur dan lihat, iya, memang bayi ini sudah lahir. Tepat seperti yang malaikat katakan. Malaikat sudah katakan kepada Maria, kepada Yusuf, dan sekarang katakan kepada para gembala. Tuhan selalu akan membawa orang. Sekali lagi saya mau katakan. Orang-orang yang pasti mau datang pada Tuhan. Tuhan tahu mana yang akan datang dan pasti datang. Dan Tuhan tahu orang yang dia katakan akan sudah lahir juru selamat. Dan mereka tetap tidur pada waktu malam. Para ahli Taurat tahu bahwa para pengajar-pengajar Alkitab Taurat tahu akan lahir di Bethlehem. Tapi tidak tahu kapan. Para gembala tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan mengatakan langsung pada mereka. Dan mereka datang. Bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Terutama Maria. Bayi saya lahir. Dan memang benar. Dia juru selamat. Karena malaikat tidak hanya bilang pada saya. Tapi malaikat juga bilang kepada para gembala. Dan sekarang para gembala datang. Dengan matanya sendiri. Maria melihat bagaimana orang-orang datang. Menyembah anaknya. Bangga karena juru selamat sudah lahir. Ada yang tertidur dalam damai malam. Ada yang tertidur dalam damai malam. Ada yang berjaga-jaga pada waktu malam. Tapi pada saat Tuhan datang, malaikat Tuhan datang dan mengatakan sesuatu, mereka bergegas datang pada Tuhan. Yang tidur, silakan tidur. Yang datang, pasti datang. Dan Maria melihat dengan mata kepalanya sendiri. Para gembala, mereka yang melakukan terus tugas dari raja mereka Daud sebagai gembala. Dan Yesus lahir di kandang binatang, tempat nenek moyang
Daud hidup mengurus ternaknya. Dan Yesus datang, para gembala datang, para gembala datang pada gembala yang agung yang akan mengembalakan Israel. Terlalu banyak pelajaran dari sini. Tetapi ingat saja, Tuhan selalu membawa orang datang pada Tuhan dan orang lain itu pasti datang. Yesus tidak pernah akan sendiri.